Ibu, dengan berat hati saya harus mengatakan ini, tetapi apakah ibu tahu bahwa Bapak Bayu sebenarnya tinggal di sebuah apartemen di Kuningan? Suara Pak Kuncoro, kepala staf ayah saya, terdengar bergetar. Saat itu, di ruang rapat kecil sebelah ruang sekretariat direksi di lantai 11 kantor pusat, dengan tirai jendela yang diturunkan, saya langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama lebih dari 30 tahun mengabdi pada ayah saya, baru kali ini saya melihatnya bersikap begitu hati-hati. Kuningan, bukankah suami saya seharusnya ada di Dubai? Suara saya terdengar tenang, tetapi tangan saya gemetar. Saat saya membuka amplop yang disodorkan Pak Kuncoro, dunia saya seakan runtuh berkeping-keping. Di dalamnya ada catatan perjalanan mobil dinas, laporan harian sopir, dan foto-foto yang menunjukkan suami saya masuk dan keluar dari sebuah apartemen. Suami saya, yang seharusnya berada di Dubai, justru tertawa bahagia di tengah kota Jakarta bersama seorang wanita muda. Wanita ini adalah Erika Lestari, karyawan baru di tim perencanaan Jaya Pembangunan, jelas Pak Kuncoro. Kemudian ia mengeluarkan foto berikutnya. Wanita itu sedang mendorong kereta bayi dan Bayu berjalan di sampingnya menenteng kantong belanjaan. Seketika itu juga ada sesuatu dalam diri saya yang terasa dingin dan mati. Itu bukan kesedihan, justru sebaliknya, kepala saya terasa sangat jernih. Saya sadar bahwa kehidupan pernikahan yang saya percayai selama 3 tahun dan suami yang saya nantikan selama 1 tahun semuanya adalah kebohongan. Saya mengambil ponsel dan menatap Pak Kuncoro. Suara saya terdengar sangat tenang, bahkan saya sendiri terkejut. Pak Kuncoro, tolong laksanakan rencana yang waktu itu, amankan semua bukti dan siapkan tim hukum. Pak Kuncoro sempat terkejut, namun ia segera mengangguk dalam-dalam apartemen di Kuningan. 2 orang yang sedang membangun istana kebahagiaan mereka di sana belum menyadari bahwa yang akan hancur sehancur-hancurnya bukanlah saya, melainkan istana yang mereka bangun itu sendiri. Dengan tenang, saya memulai pembalasan dendam saya. Halo, nama saya Citra. Saya adalah wanita yang pernah menjadi istri Bayu. Saat ini, saya sedang duduk di first class lounge Bandara Soekarno-Hatta, menunggu penerbangan menuju Amerika. Di luar jendela, pesawat-pesawat silih berganti lepas landas dan mendarat di landasan pacu, persis seperti perjalanan hidup saya. Kisah ini dimulai tepat 1 tahun yang lalu. Saat itu, pernikahan kami memasuki tahun kedua. Suami saya, Bayu, menjabat sebagai direktur utama di Jaya Pembangunan, salah satu anak perusahaan grup, dan ia memimpin perusahaan dengan sangat baik. Meskipun itu adalah anak perusahaan yang dipercayakan ayah kepada menantunya, Bayu seolah membuktikan kemampuannya untuk meraih posisi itu. Setidaknya, begitulah yang terlihat di mata saya. Musim semi tahun itu, di rumah kami di Menteng, Bayu duduk di hadapan saya dan ayah. Ia menjelaskan tentang kesempatan untuk memenangkan proyek infrastruktur besar di Dubai. Ia juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil terbaik, ia harus memimpin langsung di lapangan, yang berarti ia perlu melakukan perjalanan dinas jangka panjang. Terus terang, saya khawatir tidak mudah bagi pasangan yang baru menikah untuk hidup terpisah. Namun, ayah mengangguk lebih dulu. Ia menggenggam tangan Bayu dan berkata, "Ini adalah proyek yang menentukan masa depan perusahaan. Ayah percaya padamu." Saya ingat bagaimana mata Bayu berbinar saat itu. Kebahagiaan karena diakui dan juga rasa tanggung jawab. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin ada emosi lain yang tercampur di sana. Tapi saat itu saya tidak menyadarinya. Aku janji akan pulang setidaknya 3 bulan sekali. Dan kita akan video call setiap hari, janji Bayu sambil menggenggam erat tangan saya. Saya percaya pada kehangatan tangannya. Saya pikir, wajar jika kita mempercayai orang yang kita cintai. Perjalanan dinas pertamanya berlangsung selama 3 bulan. Setiap malam kami berbicara melalui video call. Bayu, yang katanya berada di kantor proyek di Dubai, duduk di depan mejanya dan tersenyum dengan wajah lelah. Ia menjelaskan kemajuan proyek, mengeluh tentang makanan Timur Tengah yang tidak cocok di lidahnya. Saya merasa kasihan dan iba pada suami saya yang bekerja keras. Ketika Bayu pulang untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, saya sangat bahagia saat bertemu dengannya di Bandara Soekarno-Hatta. Ia tampak sedikit lebih kurus karena hidup di luar negeri, tapi senyumnya tetap ramah seperti biasa. Bayu memberikan parfum dan kosmetik yang dibelinya di duty free bandara, lalu berkata, "Maaf ya, aku tidak bisa menemanimu." Saya ingat makan malam bersama ayah di rumah kami di Menteng malam itu. Ketika ayah bertanya tentang kemajuan proyek di Dubai, Bayu menjawab dengan suara penuh percaya diri. Ia melaporkan secara rinci proses negosiasi dengan mitra lokal
jadwal pengadaan material, hingga rencana penempatan personel, keputusan mengirimmu ke sana memang tepat. Jika proyek ini berhasil, ekspansi Grup Jaya Pembangunan ke Timur Tengah akan dimulai secara besar-besaran, puji ayah. Bayu tersenyum rendah hati, tapi saya bisa merasakan sedikit kebanggaan di wajahnya. Itu adalah potret seseorang yang ingin diakui. Saat itu, semua tampak wajar bagi saya. Namun beberapa hari kemudian, saya merasa sedikit aneh saat melihat Bayu bersiap-siap untuk kembali ke Dubai. Ia tidak menggunakan koper besar yang biasa ia pakai, melainkan hanya sebuah tas travel kecil. Ketika saya bertanya, "Kamu tidak bawa koper?" Bayu menjawab, "Oh, kopernya aku tinggal di sana. Kali ini aku pergi dengan barang seadanya." Saat itu saya menerima penjelasannya. Tidak ada alasan sedikit pun untuk curiga. Perjalanan dinas kedua dan ketiga pun serupa. Ia pulang setiap 3 bulan, tinggal selama sekitar 1 minggu, lalu pergi lagi. Tapi jika saya pikirkan kembali sekarang, ada banyak kejanggalan. Setiap kali pulang, Bayu selalu berkata, "Jadwalku padat sekali kali ini, jadi selain ke kantor, aku hanya ingin menghabiskan waktu denganmu." Ia hampir tidak pernah membuat janji untuk bertemu teman atau pihak luar. Awalnya, saya pikir itu adalah bentuk perhatiannya kepada saya. Merugangnya, ia ingin menghargai waktu kami berdua, tapi sekarang saya mengerti. Itu adalah siasatnya untuk meminimalkan kesempatan bertemu dengan orang lain. Kalau tidak salah, itu terjadi saat kepulangannya yang ketiga. Ada hari di mana Bayu mampir ke kantor pusat untuk menghadiri rapat direksi. Kebetulan hari itu saya juga ada pekerjaan di divisi strategi di kantor pusat. Kami berpapasan di koridor. Di sampingnya berdiri seorang karyawati muda sambil memegang dokumen. "Oh, Citra, kebetulan sekali," sapa Bayu dengan gembira. Karyawati di sebelahnya hanya mengangguk sedikit. Saya hanya tersenyum dan berlalu. Belakangan saya baru tahu, wanita itulah yang bernama Erika Lestari. Saat itu, seharusnya ia sudah mengandung anak Bayu. Menjelang kepulangannya yang keempat, saya bertanya pada Bayu melalui video call, "Kapan kamu pulang berikutnya?" Jawaban Bayu anehnya sangat tidak jelas. Mungkin sekitar minggu depan." Tapi kali ini jadwalnya sangat fleksibel. Ada masalah mendadak di lapangan. "Nanti aku kabari lagi tanggal pastinya ya. Maaf, tolong tunggu sebentar lagi." Setelah telepon ditutup, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Biasanya, ia sudah menentukan tanggal kepulangan sebulan sebelumnya. Kenapa kali ini begitu tidak pasti? Namun, alih-alih curiga, saya memilih untuk memahaminya. Saya pikir tidak pantas bagi saya untuk menaruh curiga di rumah, sementara suami saya sedang bekerja keras di Timur Tengah yang jauh. Suatu hari Pak Kuncoro datang menemui saya. Ia meminta saya datang ke ruang rapat kecil di sebelah ruang sekretariat direksi di lantai 11 kantor pusat. Ia adalah orang kepercayaan ayah dan telah mengabdi pada keluarga kami selama lebih dari 30 tahun. Ia sudah seperti keluarga sendiri yang saya kenal sejak kecil. Begitu masuk ke ruang rapat, saya sadar ekspresi Pak Kuncoro berbeda dari biasanya. Pria yang biasanya tenang dan pendiam itu tampak gelisah hari itu. "Ibu, silakan duduk." Setelah saya duduk, Pak Kuncoro mengambil jeda sejenak sebelum berbicara dengan nada berat. "Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, meskipun ini sangat sulit untuk dikatakan. Jantung saya berdebar kencang. Ada yang tidak beres." Sepertinya Bapak Bayu memiliki tempat tinggal lain di sebuah apartemen di Kuningan. Satu kalimat itu membuat kepala saya kosong. Apartemen di Kuningan? Bukankah Bayu seharusnya di Dubai? Pak Kuncoro dengan pelan mendorong amplop di atas meja ke arah saya. Dengan tangan gemetar, saya membukanya. Di dalamnya ada catatan perjalanan mobil dinas. Catatan itu menunjukkan mobil dinas Jaya Pembangunan berkali-kali bolak-balik ke sebuah alamat di Kuningan pada tanggal-tanggal di mana Bayu seharusnya sedang dinas di Dubai. Ada juga laporan harian sopir dan foto. Foto Bayu memasuki lobi apartemen bersama seorang wanita muda. Wanita itu berpakaian santai dengan rambut panjang dan Bayu tersenyum tenang seolah-olah pulang ke rumahnya sendiri. Siapa wanita ini? Suara saya bergetar, tapi saya berusaha bertanya setenang mungkin. Pak Kuncoro menundukkan kepalanya lebih dalam. Namanya Erika Lestari, karyawan baru di tim perencanaan Jaya Pembangunan. Lulus 2 tahun lalu dan saat ini berusia 25 tahun. Karyawan baru, benar Bu, dan ada hal lain yang harus saya sampaikan. Pak Kuncoro mengeluarkan foto lain. Lokasinya di depan apartemen yang sama, tapi kali ini wanita itu sedang mendorong kereta bayi. Bayu berjalan di sampingnya menenteng kantong belanjaan. Saat itu, saya mendengar suara dunia saya hancur. Tidak, tepatnya tidak ada suara apapun. Telinga saya berdengung dan pandangan saya kabur. Tapi saya tidak menangis.
Sebaliknya, hati saya mendingin dengan cepat. Sejak kapan Anda tahu hal ini? Sekitar 2 minggu yang lalu, ada kejanggalan yang ditemukan saat proses klaim biaya operasional mobil dinas. Laporan bahwa Bapak Bayu ada di Dubai tidak cocok dengan catatan perjalanan yang sebenarnya. Apakah Ayah tahu? Belum, saya belum melaporkannya. Saya memutuskan lebih baik memberitahu Ibu terlebih dahulu. Saya mengangguk. Pak Kuncoro yang telah melihat saya tumbuh sejak kecil memilih untuk memberitahu saya lebih dulu sebelum Ayah. Sambil memasukkan kembali dokumen dan foto ke dalam amplop, saya berkata, Pak Kuncoro, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini, terutama Ayah. Tapi Bu, saya akan memastikannya sendiri dan mengambil keputusan. Jadi, tolong beri saya sedikit waktu lagi. Pak Kuncoro menatap saya dengan cemas, tetapi akhirnya ia mengangguk. Saya memasukkan amplop itu ke dalam tas dan meninggalkan ruang rapat. Kaki saya goyah saat berjalan di koridor, tapi saya tidak jatuh. Saya belum boleh jatuh. Malam itu, Bayu menelepon melalui video call. Seperti biasa, dari tempat yang ia sebut sebagai kantor proyek di Dubai. Citra, bagaimana harimu? Tanya Bayu sambil tersenyum lelah. Saya menjawab senormal mungkin. Seperti biasa. Kamu? Rapat di lapangan hari ini panjang sekali, aku sedikit lelah. Sepertinya akan semakin sibuk untuk sementara waktu. Oh iya. Kapan kira-kira kamu pulang berikutnya? Masih belum pasti. Proyeknya agak terlambat kali ini. Aku harus lihat situasinya dulu. Saya menatap lekat-lekat wajah suami saya di layar. Saya takjub melihat betapa alaminya mata seseorang yang sedang berbohong. Kami sudah hidup bersama selama 3 tahun dan saya sama sekali tidak menyadarinya. Baiklah, kabari aku kalau tanggalnya sudah pasti ya. Iya, maaf ya. Aku mencintaimu. Aku juga. Setelah menutup telepon, saya duduk sendirian dalam kegelapan. Air mata hampir jatuh, tapi tidak jadi. Sebaliknya, otak saya mulai berputar dengan cepat. Saya bisa saja langsung mengkonfrontasinya, tapi itu bukan cara yang cerdas. Saya butuh bukti yang lebih kuat dan pemahaman situasi yang akurat. Saya mengambil ponsel dan menelepon Rina, teman sekelas saya di universitas sekaligus sahabat terbaik saya. Rina sekarang adalah seorang partner di sebuah firma hukum ternama. Ring, ini aku. Ada waktu? Ya, kenapa? Suaramu aneh. Aku mau ketemu dan bicara. Besok siang, bisa. Keesokan harinya, saya bertemu Rina dan menceritakan semuanya. Rina mendengarkan cerita saya dengan tenang, lalu berkata dengan tegas, Citra, yang kamu butuhkan sekarang bukan emosi, tapi bukti. Aku kenal seorang ahli investigasi. Mari kita pastikan dulu fakta-faktanya secara akurat. Maka, saya membuat pilihan terdingin dalam hidup saya. Saya mulai memandang suami yang saya cintai sebagai target investigasi. Dan sejak saat itu, neraka yang sesungguhnya dimulai. Investigasi berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Informasi dasar dari Pak Kuncoro dan jadwal Bayu yang saya ketahui digabungkan untuk memulai pelacakan sistematis. Rina mendampingi saya melalui seluruh proses. Seminggu kemudian, laporan pertama dari tim investigasi datang. Saat saya membuka laporan itu di ruang rapat firma hukum Rina, tangan saya gemetar. Tapi saya harus membacanya sampai selesai. Menurut laporan, Bayu selama setahun terakhir ini telah pulang sebanyak 4 kali dengan alasan dinas dari Dubai. Namun kenyataannya ia tidak datang dari Dubai ke Jakarta, melainkan sejak awal memang berada di Jakarta. Apartemen di Kuningan disewa 1,5 tahun yang lalu atas nama Badan Hukum Jaya Pembangunan. Disewa dengan aset perusahaan? Suara saya bergetar. Rina mengangguk. Benar. Secara formal, statusnya adalah rumah dinas untuk direksi. Tapi kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini bisa dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan. Sangat mungkin dia menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Terutama karena biaya pengelolaan apartemen dan tagihan listrik air semuanya dibayar dengan kartu kredit perusahaan. Saya terus membalik halaman laporan. Di halaman berikutnya, saya menemukan informasi yang lebih mengejutkan. Profil wanita bernama Erika Lestari. Usia 25 tahun, bekerja di tim perencanaan Jaya Pembangunan. Lulus 2 tahun lalu dan hanya dalam waktu 6 bulan setelah masuk, ia dipindahkan ke tim perencanaan strategis. Sangat tidak biasa bagi seorang karyawan baru untuk pindah ke departemen inti secepat itu. Dan ada catatan bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, ia bertanggung jawab sebagai asisten untuk proyek khusus Bayu. Proyek khusus ya, Rina tersenyum sinis. Citra, ini sudah hampir pasti. Suamimu menggunakan jabatannya di perusahaan untuk memberikan keuntungan khusus pada wanita ini. Rina kemudian membalik ke halaman berikutnya.
Di sana terlampir surat keterangan kepesertaan asuransi kesehatan. Erika mengajukan cuti hamil 7 bulan yang lalu dan kembali bekerja 6 bulan yang lalu. Dia sudah melahirkan. Suara saya terdengar sangat datar. Rina menggenggam tangan saya. Citra, kamu baik-baik saja. Tentu saja, aku tidak baik-baik saja. Tapi aku tidak boleh tumbang sekarang. Saya mengangkat wajah dan menatap lurus ke arah Rina. Ada hal lain yang harus dipastikan. Apakah anak itu benar-benar anak Bayu? Dan apakah Bayu tahu fakta itu? Tes DNA tidak mudah. Tanpa prosedur hukum, tidak bisa, aku tahu. Tapi pasti ada cara lain. Pokoknya, lanjutkan pelacakan. Rina menatap saya dengan cemas, tapi akhirnya ia mengangguk. Investigasi berlanjut. Beberapa hari kemudian, laporan baru masuk. Kali ini, mereka melakukan pelacakan intensif yang disesuaikan dengan jadwal kepulangan Bayu berikutnya. Bayu memberitahu saya bahwa ia akan kembali ke Jakarta hari Jumat minggu ini. Jumat pagi, saya berangkat kerja ke kantor pusat seperti biasa. Saya sempat menawarkan diri untuk menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta sesuai waktu kedatangannya, tapi ia menolak. Tidak usah, kamu pasti lelah. Aku sudah minta sopir menjemput. Aku akan langsung pulang ke rumah. Namun, laporan tim investigasi sama sekali berbeda. Bayu tidak keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, melainkan dari apartemen di Kuningan. Ia kemudian naik mobil dinas Jaya Pembangunan dan menuju kantor pusat. Saya menerima laporan itu sambil duduk sendirian di sebuah ruang rapat. Tidak ada lagi keraguan. Bayu tidak berada di Dubai, melainkan di Jakarta. Tinggal bersama wanita lain dan anak wanita itu di apartemen di Kuningan. Sore harinya, Bayu pulang ke rumah di Menteng. Sosoknya yang membuka pintu depan dan masuk sama sekali tidak berbeda dari biasanya. Citra, aku pulang. Bayu berpura-pura lelah, duduk di sofa dan melonggarkan dasinya. Sambil membawakan air dari dapur, saya bertanya, penerbangannya pasti melelahkan ya? Lumayan. Ngomong-ngomong, ayah mana? Oh, beliau sedang dinas keluar kota. Sore ini baru kembali. Begitu ya? Berarti malam ini kita hanya berdua, kata Bayu sambil tersenyum dan meraih tangan saya. Saya merasakan dorongan kuat untuk menepis tangannya, tapi saya menahannya. Belum saatnya. Kamu mandi saja dulu. Aku siapkan makan malam. Iya, terima kasih. Bayu masuk ke kamar mandi dan saya berdiri termangu sendirian di dapur. Sambil menyiapkan makan malam, pikiran saya dipenuhi berbagai macam hal. Saya bisa saja meledak dan membuat keributan saat ini juga. Tapi itu bukan cara yang cerdas. Rina pernah berkata, kalau kamu bereaksi secara emosional, kamu justru bisa berada di posisi yang tidak menguntungkan. Siapkan semuanya secara hukum dengan sempurna dan selesaikan dalam satu pukulan. Saya memutuskan untuk mempercayai kata-katanya. Sambil makan malam, Bayu terus-menerus bercerita tentang Dubai. Kejadian di lapangan, saat-saat sulit, hingga cerita bahwa proyek akan segera memasuki tahap akhir. Semuanya adalah kebohongan. Citra, setelah proyek ini selesai, sepertinya aku bisa kembali ke Jakarta secara permanen. Benarkah? Iya, mungkin sekitar 3 bulan lagi. Setelah itu, kita bisa hidup bersama lagi seperti dulu. Bayu tersenyum dengan tulus. Senyumannya begitu alami hingga membuat saya merinding. Bagaimana ia bisa begitu tenang? Oh, syukurlah kalau begitu, saya menjawab sambil tersenyum. Kami menyelesaikan makan malam seolah-olah kami adalah pasangan yang tidak memiliki masalah apapun. Malam itu, Bayu langsung tertidur lelap. Saya berbaring di sebelahnya, menatap langit-langit kamar. Tiba-tiba saya teringat hari pernikahan kami 3 tahun lalu. Saat Bayu menggenggam tangan saya dan bersumpah akan mencintai saya seorang seumur hidupnya. Saat itu saya benar-benar bahagia, tapi sekarang saya sadar betapa ringannya sumpah itu. Saya diam-diam bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang kerja. Saya menyalakan komputer dan mengirim pesan ke Rina. Rin, lanjutkan rencananya. Amankan semua bukti dan siapkan langkah hukum. Balasan dari Rina datang dengan cepat. Baik, semangat Citra. Aku ada di sampingmu. Saya mematikan komputer dan menatap keluar jendela. Pemandangan malam kota Jakarta dari rumah di Menteng tampak dingin dan berkilauan. Dulu saya pikir pemandangan ini indah, tapi sekarang itu hanya terlihat seperti kumpulan cahaya. Keesokan harinya, Bayu berangkat kerja ke kantor pusat. Saya juga berada di kantor pusat untuk pekerjaan di divisi strategi. Saat istirahat makan siang, saya kebetulan melihat Bayu di koridor. Di sampingnya berdiri seorang karyawati muda, wajah yang saya lihat di laporan Erika Lestari.
Ia sedang menunjukkan beberapa dokumen kepada Bayu sambil menjelaskan sesuatu dan Bayu mendengarkan sambil mengangguk. Jarak di antara mereka terlalu dekat. Saya hanya menatap pemandangan itu dari jauh. Erika menatap Bayu dan tersenyum, dan Bayu pun membalasnya dengan senyum lembut, persis seperti sepasang kekasih yang sudah lama bersama. Saat itu, saya merasakan sesuatu hancur di lubuk hati saya, tapi saya tidak mengubah ekspresi sedikit pun dan berlalu begitu saja. Bayu sempat menyadari saya dan memanggil Citra, tapi saya hanya menjawab dengan lambaian tangan kecil. Ketika sendirian di dalam lift, saya melihat wajah saya di cermin pucat tapi tidak hancur. Saya masih berdiri tegap. Sore itu, Pak Kuncoro kembali menemui saya. Kali ini ia membawa informasi yang lebih konkret. Ibu, kami telah melacak lebih lanjut laporan penggunaan kartu kredit perusahaan. Melihat data yang disodorkan Pak Kuncoro, ternyata tidak hanya biaya pengelolaan apartemen dan tagihan di Kuningan, tapi juga riwayat pembelian perlengkapan bayi di department store dan biaya fasilitas perawatan pasca melahirkan, semuanya dibayar dengan kartu kredit perusahaan Jaya Pembangunan. Jadi dia membesarkan anak dengan uang perusahaan juga ya, suara saya sedingin es. Pak Kuncoro mengangguk dengan ekspresi prihatin. Ibu, dengan bukti sebanyak ini, bukankah sudah saatnya kita melapor pada Bapak Komisaris Utama? Tidak, belum. Tolong tunggu sebentar lagi. Ada sesuatu yang ingin saya pastikan sendiri. Saya mempersilakan Pak Kuncoro pergi dan merenung sendirian. Hanya ada satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Memastikannya secara langsung. Pergi ke apartemen itu dan melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Beberapa hari kemudian, Bayu pamit untuk berangkat dinas ke Dubai lagi. Saya mengantarnya seperti biasa. Hati-hati di jalan. Iya, aku mencintaimu. Aku juga. Setelah Bayu pergi, saya segera menghubungi tim investigasi. Saya minta mereka melacak pergerakan Bayu secara real time. Seperti yang diduga, Bayu tidak menuju Bandara Soekarno-Hatta, melainkan ke apartemen di Kuningan. Saya dan Rina naik mobil dan menuju ke sana. Selama menunggu di area parkir di depan gedung apartemen, tangan saya terasa gemetar. Rina menggenggam tangan saya. Citra, kita masih bisa kembali sekarang. Laporan dari tim investigasi saja sudah cukup sebagai bukti. Tidak, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau tidak, aku merasa tidak akan bisa mengakhirinya tanpa penyesalan. Saya turun dari mobil dan berjalan menuju gedung apartemen. Saya naik lift ke lantai yang dituju dan berdiri di depan pintu kamar di ujung koridor. Cahaya samar terlihat dari celah pintu. Terdengar suara orang dari dalam. Saya menahan napas dan menajamkan pendengaran. Dan saat itu, yang terdengar adalah suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi terdengar dari balik pintu. Saat mendengarnya, jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya sudah tahu, tapi mendengarnya langsung dengan telinga sendiri adalah kejutan yang sama sekali berbeda. Kap, tenang ya nak, ayah di sini. Itu suara Bayu, suara hangat yang sudah biasa saya dengar selama 3 tahun, kini sedang menenangkan anak lain. Saya bersandar di pintu dan perlahan berjongkok. Kaki saya terasa lemas. Sayang, hari ini bisa tinggal lama kan? Terdengar suara wanita muda, Erika Lestari. Ia memanggil Bayu dengan sebutan sayang. Tentu saja, kali ini aku bisa tinggal seminggu. Benarkah? Wah, senang sekali. Adik kangen sekali sama ayah. Maaf ya, belakangan ini pekerjaan menumpuk, jadi jarang bisa datang. Tidak apa-apa kok, kamu kan juga sibuk. Percakapan mereka terdengar begitu alami, seperti pasangan suami istri yang sudah lama bersama. Tidak. Bahkan mungkin terlihat lebih santai daripada saya dan Bayu. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan ponsel dan menekan tombol rekam. Semua ini akan menjadi bukti. Erika, tolong ambilkan popok dong. Iya, sebentar ya. Terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Saya bergegas bersembunyi di balik bayangan tangga darurat di ujung koridor. Pintu terbuka dan terdengar suara Erika mengambil sesuatu dari rak sepatu di dekat pintu masuk. Melalui celah pintu yang terbuka sesaat, saya bisa melihat ke dalam ruangan. Di ruang tamu ada box bayi dan playmat, dan di dinding tergantung foto-foto bayi. Pemandangan keluarga yang sempurna, pemandangan yang begitu saya dambakan. Pintu kembali tertutup, dan saya terduduk di tangga darurat. Saya tidak perlu mendengar lebih banyak lagi, sudah cukup melihat dan cukup mendengar. Saya perlahan bangkit dan keluar dari gedung. Rina, yang menunggu di parkiran, langsung berlari menghampiri begitu melihat saya. Citra, kamu tidak apa-apa. Sebagai jawaban, saya hanya mengangguk. Rasanya jika saya bicara, saya akan hancur. Rina memapah saya masuk ke mobil. Di dalam mobil, saya memberikan ponsel saya kepada Rina.
Rekamannya ada di situ semua. Rina memutar file rekaman. Suara tangisan bayi. Suara lembut Bayu. Percakapan alami dengan Erika. Semuanya terekam. Ekspresi Rina perlahan menjadi tegang. Citra, ini sudah lebih dari cukup. Cukup. Bukti perselingkuhannya sudah pasti. Dan penyalahgunaan aset perusahaan juga bisa dibuktikan. Saya menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang gemerlap tampak kabur. Air mata menggenang tapi tidak tumpah. Rin, kita mulai sekarang. Mulai apa? Mengakhirinya dengan sempurna. Rina menggenggam erat tangan saya. Baiklah, aku akan bantu. Sampai akhir, sejak hari berikutnya saya mulai bergerak secara serius. Pertama, saya dan Rina mempersiapkan gugatan cerai di firma hukum, bukan sekadar perceraian biasa. Ini adalah strategi untuk membuktikan semua kesalahan Bayu secara hukum dan menuntut pertanggungjawaban maksimal. Pertama, bukti perselingkuhan sudah kita pegang. File rekaman, foto, laporan penggunaan kartu kredit perusahaan semuanya lengkap. Kita akan berada di posisi yang menguntungkan dalam gugatan cerai, jelas Rina sambil mengoperasikan laptopnya. Tapi yang lebih penting adalah bagian di mana suamimu menyalahgunakan aset perusahaan. Ini bisa dilaporkan sebagai tindak pidana penggelapan. Tindak pidana? Tentu saja. Sebagai direktur utama, ia menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sewa apartemen, biaya pengelolaan, biaya hidup, semuanya dari uang perusahaan. Ini jelas tindakan penggelapan. Saya mengangguk. Saya tidak berniat mengakhiri Bayu hanya sebagai suami yang berselingkuh. Ia harus bertanggung jawab penuh sebagai pimpinan perusahaan dan sebagai orang yang telah mengkhianati kepercayaan ayah mertuanya. Lalu satu hal lagi, kata Rina hati-hati, Erika Lestari. Wanita itu juga bisa jadi masalah jika terbukti ia menerima perlakuan istimewa dalam hal kepegawaian sambil menjalin hubungan tidak pantas dengan direktur, itu juga masalah. Benar, seorang karyawan baru dipromosikan ke tim perencanaan strategis dalam waktu 6 bulan itu luar biasa aneh. Belum lagi penunjukannya dalam proyek yang langsung di bawah direktur. Kalau diselidiki, pasti akan ada lebih banyak yang terungkap. Saya berpikir sejenak. Saya sempat berpikir mungkin Erika adalah korban. Namun, suaranya di file rekaman sama sekali tidak terdengar seperti korban. Justru terdengar percaya diri dan yakin dengan posisinya. Rin, selidiki semuanya. Semua keuntungan yang Erika terima di perusahaan, kapan hubungannya dengan Bayu dimulai, dan bagaimana ia memanfaatkan fasilitas kesejahteraan perusahaan saat hamil dan melahirkan. Baik, aku akan dapatkan catatan kepegawaian, slip gaji, dan riwayat penggunaan fasilitas kesejahteraan. Beberapa hari kemudian, Rina memberikan laporan tambahan. Lebih banyak masalah terungkap dari yang diperkirakan. Erika menerima bonus luar biasa besar di tahun pertamanya dan dipromosikan menjadi manajer di tahun kedua. Posisi yang biasanya membutuhkan 3-4 tahun, ia capai hanya dalam 2 tahun. Dan meskipun ia cuti hamil dan melahirkan selama hampir 8 bulan, setelah kembali bekerja ia langsung diangkat menjadi pemimpin proyek setingkat tim leader. Ini jelas perlakuan istimewa. Perlakuan yang tidak mungkin didapatkan karyawan lain, kata Rina. Saya tersenyum kering. Bayu memelihara selingkuhannya dengan uang perusahaan dan bahkan merusak sistem kepegawaian perusahaan. Dan Citra, ada yang lebih penting lagi, Rina mengeluarkan selembar dokumen. Kalau dihitung mundur dari waktu kelahiran Erika, waktu ia hamil adalah sekitar 1 tahun setelah pernikahanmu dengan suamimu. 1 tahun? Iya, artinya hubungan mereka sudah ada sejak awal pernikahan kalian. Mendengar kata-kata itu, sisa harapan terakhir dalam diri saya pun lenyap. Pikiran bahwa mungkin Bayu melakukan kesalahan karena kesepian, atau mungkin ia akan menyadari kesalahannya nanti, sirna sudah. Jika ia sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sejak tahun pertama pernikahan, itu bukanlah kesalahan, melainkan pilihannya. Baiklah, lanjutkan rencananya. Saya mengangguk pada Rina dan melangkah ke tahap berikutnya. Saatnya tiba untuk menceritakan semuanya kepada ayah. Sore itu, saya mengunjungi ruang kerja ayah di rumah kami di Menteng. Ayah sedang membaca, tapi begitu melihat ekspresi saya, ia diam-diam menutup bukunya. Citra, ada apa? Ayah, ada yang harus saya bicarakan. Saya meletakkan amplop yang sudah saya siapkan di atas meja. Ayah membuka amplop itu dengan ekspresi curiga. Ia mulai memeriksa dokumen di dalamnya satu persatu. Foto, transkrip rekaman, laporan penggunaan kartu kredit perusahaan, catatan perjalanan mobil, hingga data yang menunjukkan perlakuan istimewa dalam kepegawaian. Semua bukti ada di sana. Wajah ayah perlahan menjadi tegang. Apa ini semua?
Bayu sudah 1,5 tahun berselingkuh dengan karyawan perusahaan dan membangun keluarga lain dengan aset perusahaan. Anaknya juga sudah lahir. Suara saya terdengar datar, tapi ayah tidak bisa melepaskan pandangannya dari dokumen-dokumen itu. Tangannya bergetar. Perjalanan dinas ke Dubai itu bohong. Sejak awal dia ada di Jakarta. Di apartemen di Kuningan, ayah terdiam sejenak. Akhirnya, ia perlahan membuka mulut. "Citra, kamu tidak apa-apa." Pertanyaan itu membuat air mata saya hampir tumpah. Tapi saya menahannya. Saya baik-baik saja. Saya sudah mengambil keputusan. Keputusan apa? Mengakhiri semuanya. Dan tidak akan pernah lagi saya menggantungkan nilai diri saya pada orang lain. Ayah menatap mata saya lekat-lekat, lalu perlahan mengangguk. "Baik, ayah akan membantumu. Terima kasih, ayah." Ayah kembali menatap dokumen-dokumen itu, kali ini dengan tatapan tajam seorang pebisnis. "Dengan bukti sebanyak ini, laporan pidana atas penggelapan bisa dilakukan, dan ini lebih dari cukup sebagai alasan untuk memberhentikan seorang direktur utama." "Benar, saya sudah berkonsultasi dengan pengacara." "Bagus, ayah akan menugaskan tim audit. Penyalahgunaan aset perusahaan akan diselidiki secara tuntas." Suara ayah terdengar dingin. Ia tampak lebih marah pada penyalahgunaan perusahaan untuk kepentingan pribadi daripada pengkhianatan terhadap putrinya. Itulah ayah saya. Seseorang yang selalu mengutamakan prinsip di atas emosi. "Lalu Citra, iya ayah, bagaimana kamu ingin mengakhiri masalah ini?" Saya menatap lurus ke arah ayah dan menjawab, "Saya tidak berniat menyelamatkan Bayu. Saya ingin dia bertanggung jawab secara hukum dan bisnis dari segala aspek." Ayah terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Baiklah, ayah akan mengawasimu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan." Malam itu, saya kembali ke kamar dan menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta dari Menteng masih tetap dingin dan berkilauan. Tapi saya tidak lagi takut pada cahaya itu. Sejak hari berikutnya, persiapan serius dimulai. Ayah, sesuai janjinya, menggerakkan tim audit grup dan Rina bersama tim hukum menyusun strategi gugatan. Saya mengawasi seluruh proses dan memeriksa setiap langkahnya. Seminggu kemudian, Bayu pulang lagi. Masih dengan kebohongan yang sama bahwa ia baru kembali dari Dubai. "Citra, aku pulang." "Iya, selamat datang." Saya menjawab seperti biasa. Bayu yang tidak tahu apa-apa duduk di sofa dan menyalakan televisi. Saya mengamatinya dari dapur. Mengetahui bahwa semuanya akan segera berakhir, saya harus tetap berpura-pura tenang untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, Pak Kuncoro menghubungi saya. "Ibu, rapat direksi dijadwalkan hari Selasa depan. Bapak Bayu akan melaporkan perkembangan proyek Dubai." "Baik, Pak Kuncoro." Saya segera menghubungi Rina. "Rin, hari Selasa depan." "Oke, semua persiapan sudah selesai. Kita akan selesaikan semuanya hari itu, Selasa depan. Hari itu akan menjadi hari di mana kehidupan Bayu hancur total. Dan saya sudah siap untuk menyaksikan semuanya." Hari Selasa pun tiba. Selama seminggu itu, saya menjalani hidup seperti biasa. Makan malam bersama Bayu, melakukan video call, dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam hati, saya merasakan jantung berdebar kencang setiap detiknya. Malam sebelum rapat direksi, saya kembali ke apartemen di Kuningan. Sendirian, Rina melarang saya, tapi saya harus pergi. Saya ingin memastikan untuk terakhir kalinya. Apakah keputusan yang akan saya ambil ini benar-benar tepat? Malam itu hujan. Tanpa payung, saya berdiri di depan gedung apartemen. Menurut laporan tim investigasi, Bayu sedang berada di sana, sementara ia bilang pada saya sedang dinas di Dubai. Saya naik lift ke lantai yang dituju. Kaki saya terus bergetar saat berjalan di koridor. Begitu tiba di depan pintu kamar itu, terdengar suara dari dalam, suara tangisan bayi. Saya meletakkan tangan di pintu dan berdiri diam. Suara tangisan itu perlahan mereda, lalu terdengar suara Bayu. "Kap, Cap, tenang ya. Ayah gendong ya, ayah." Bayu menyebut dirinya ayah untuk anak lain dan menenangkannya. Selama 3 tahun saya tidak bisa memiliki anak, Bayu justru membuat anak dengan wanita lain. "Sayang, malam ini mau makan apa? Aku masakin." Terdengar suara Erika, suara yang ceria dan bersemangat, seperti pasangan pengantin baru yang bahagia. Apa saja boleh, asal Erika yang masak. Kamu selalu begitu. Jadi aku bingung mau masak apa. Hehe, ya sudah. Bagaimana kalau kita makan sup? Anak kita pasti suka. Oke deh, aku siapkan bahan-bahannya ya. Percakapan sehari-hari yang biasa. Sama seperti percakapan yang pernah saya dan Bayu lakukan. Tidak, mungkin bahkan lebih tenang dan alami.
Saya meletakkan tangan di gagang pintu. Saya bisa saja membuka pintu ini sekarang juga dan mengakhiri semuanya. Berteriak, "Ini aku, sayang, apa-apaan ini?" Tapi saya tidak melakukannya. Sebaliknya, saya perlahan menurunkan tangan saya, meledak secara emosional mungkin justru sesuai dengan keinginan Bayu. Saya ingin mengakhirinya dengan lebih tenang, lebih sempurna. Dari balik pintu, kembali terdengar suara tangisan bayi. Kali ini sepertinya karena lapar. Aduh, Adi lapar ya. Ibu kasih susu ya, biar aku saja. Erika siapkan makan malam saja. Iya, terima kasih sayang, saya berbalik. Tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Sudah cukup melihat dan cukup mendengar. Sambil turun dengan lift, saya melihat wajah saya di cermin. Air mata mengalir. Saya bahkan tidak tahu sejak kapan, tapi saya tidak menghapusnya. Ini akan menjadi air mata terakhir. Begitu keluar dari gedung, hujan semakin deras. Saya berjalan ke mobil yang terparkir. Seluruh tubuh basah kuyup, tapi saya tidak peduli. Begitu duduk di dalam mobil, saya akhirnya meledakkan emosi yang saya tahan. Sambil mencengkeram kemudi, saya menangis tanpa suara. Tidak, saya menjerit. Semua yang saya pendam selama 3 tahun tumpah ruah. Suami yang saya cintai, pernikahan yang saya percayai, masa depan yang saya impikan, kenyataan bahwa semuanya adalah kebohongan menghancurkan saya. Saya tidak tahu berapa lama saya menangis. Berapa banyak waktu yang berlalu. Beberapa saat kemudian saya menghapus air mata dan menyalakan mesin. Saya melihat wajah saya di kaca spion. Mata saya merah dan bengkak, tapi saya bersumpah pada diri sendiri tidak akan menangis lagi. Dalam perjalanan pulang, ponsel saya berdering. Dari Bayu. "Halo, Citra, ini aku. Kamu di mana?" "Oh, sedang dalam perjalanan pulang. Kenapa?" Tidak apa-apa. Bisa video call, sekarang aku sedang menyetir. Nanti kalau sudah sampai rumahku telepon ya. Oke? Hati-hati ya. Iya. Setelah menutup telepon, saya tersenyum kering. Bayu, yang saat ini berada di apartemen di Kuningan bersama wanita dan anak lain, menelepon saya. Sampai kapan ia bisa bersikap setenang ini? Setibanya di rumah, ayah ada di ruang kerjanya. Saya mengetuk pintu dan masuk. "Ayah, persiapan untuk besok sudah selesai." Ayah mengangguk. "Citra, kamu benar-benar tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Saya sudah siap. Besok di rapat direksi, semuanya akan terungkap." "Suamimu?" "Maksudku Bayu akan diberhentikan sebagai direktur utama dan akan dilaporkan ke polisi. Saya tahu." Aku bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja dengan itu?" Saya menatap lurus ke arah ayah dan menjawab, "Saya baik-baik saja. Bagi saya, dia sudah menjadi masa lalu." Ayah menatap saya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, besok ayah akan ada di sampingmu. Terima kasih, ayah." Malam itu saya melakukan video call dengan Bayu. Bayu masih berpura-pura berada di kantor proyek di Dubai dan duduk di depan mejanya. "Citra, besok rapat direksi ya." "Iya, aku tahu, aku tegang. Laporannya penting. Kamu pasti bisa." "Terima kasih. Dukunganmu memberiku kekuatan." Saya menatap lekat-lekat wajah Bayu di layar. Wajah yang sama sekali tidak goyah meskipun sedang berbohong. Mungkinkah Bayu sudah terbiasa menjalani 2 kehidupan? "Mas Bayu." "Iya. Besok selesaikan semuanya dengan baik ya." "Tentu. Aku akan selesaikan dengan baik. Aku mencintaimu. Aku juga." Setelah menutup telepon, saya meletakkan ponsel. Itu adalah ucapan aku mencintaimu yang terakhir. Mulai besok, saya tidak akan pernah lagi mengucapkan kata-kata itu. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dan bersiap-siap. Setelan hitam, blus putih, dan kalung mutiara warisan ibu saya. Di cermin, saya terlihat tenang dan tegas. Setibanya di kantor pusat, para direksi sudah mulai berkumpul di ruang rapat besar. Saya dijadwalkan hadir sebagai direktur divisi strategi. Bayu belum tiba. Di barisan belakang ruang rapat, Rina berdiri. Ia hadir sebagai pengamat mewakili firma hukumnya. Rina melihat saya dan mengangguk kecil, sinyal bahwa semua persiapan sudah selesai. Tepat pukul 10 pagi, Bayu masuk ke ruang rapat. Dengan ekspresi penuh percaya diri, ia membawa materi yang sudah disiapkannya. Saya duduk di kursi belakang dan mengamatinya. Ayah membuka rapat. "Baik, kita akan mulai laporan perkembangan proyek Dubai oleh Direktur Utama Bayu." Bayu berdiri dan memulai presentasinya. Kemajuan proyek di Dubai, hubungan kerja sama dengan mitra lokal, hingga jadwal ke depan, semuanya dijelaskan secara rinci. Semuanya tampak sempurna. Para direksi pun mendengarkan dengan anggukan kagum. Bayu semakin percaya diri dalam bicaranya. Seolah-olah ia benar-benar telah bekerja keras selama setahun di Dubai. Namun,
Saat itulah ayah angkat bicara, "Tunggu sebentar." Ruang rapat menjadi hening. Bayu menatap ayah dengan ekspresi bingung. "Iya, Bapak Komisaris Utama. Laporannya sudah saya pahami, tapi..." Ayah memberi isyarat mata pada Pak Kuncoro. Pak Kuncoro mengangguk dan membuka pintu ruang rapat. Staf dari tim audit internal grup masuk membawa kotak-kotak berisi dokumen. Wajah Bayu menegang. "Ada apa ini?" "Direktur Bayu, tim audit telah melaporkan hasil investigasi mengenai Anda." Suara ayah terdengar dingin menggema. Kepala tim audit berdiri dan mulai melaporkan. Telah ditemukan perbedaan signifikan antara jadwal yang dilaporkan oleh Direktur Bayu selama dinas di Dubai selama setahun terakhir dengan pergerakan sebenarnya. Data ditampilkan di layar. Catatan perjalanan mobil dinas, catatan imigrasi, dan laporan penggunaan kartu kredit perusahaan disajikan berdampingan. Direktur Bayu pada tanggal-tanggal yang dilaporkan berada di Dubai, kenyataannya terkonfirmasi berada di sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta. Wajah Bayu pucat pasi. Para direksi mulai berbisik. Selain itu, sewa apartemen, biaya pengelolaan, dan biaya hidup semuanya dibayar dengan kartu kredit perusahaan Jaya Pembangunan. Totalnya mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Ini kesalahpahaman. Bapak Komisaris Utama, beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Teriak Bayu panik, tapi ayah mengangkat tangan untuk menghentikannya. Lanjutkan. Baik. Selanjutnya, Direktur Bayu diketahui menjalin hubungan tidak pantas dengan seorang karyawan bernama Erika Lestari dan yang bersangkutan telah melahirkan dan membesarkan anak di apartemen tersebut. Foto-foto ditampilkan di layar. Foto Bayu dan Erika masuk ke apartemen, foto sedang mendorong kereta bayi. Ruang rapat menjadi gempar. Saudari Erika, di tahun kedua masa kerjanya, telah menerima promosi dan bonus yang tidak wajar, dan ini diduga atas instruksi Direktur Bayu. Ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang jelas. Bayu tidak bisa berkata-kata lagi. Saya hanya menatapnya dari kursi belakang, wajah seseorang yang sedang hancur. Ayah dengan tenang berdiri. Direktur Bayu, dengan ini Anda saya berhentikan dari jabatan Direktur Utama, dan kami akan memproses tuntutan pidana atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan aset perusahaan. Bapak Komisaris Utama, tolong, sekali lagi. Anda, sebelum menjadi menantu saya, harus bertanggung jawab sebagai pimpinan perusahaan. Tidak ada sentimen pribadi sama sekali, kata-kata ayah tegas. Bayu terkulai lemas. Saat itu tatapan Bayu tertuju pada saya, mata kami bertemu. Di matanya, terpancar rasa dikhianati, kemarahan, dan keputusasaan. Tapi saya tidak mengubah ekspresi sedikit pun. Saya hanya balas menatapnya dengan tenang. Inilah akhirnya, Mas Bayu. Akhir yang kamu pilih sendiri. Setelah rapat direksi selesai, ruang rapat diliputi kekacauan. Para direksi keluar sambil berbisik-bisik, sementara Bayu hanya berdiri termangu. Petugas keamanan datang dan menyita kartu identitas karyawan dan kartu kredit perusahaannya. Saya bangkit dari kursi dan hendak meninggalkan ruangan. Saat itu, Bayu memanggil nama saya, "Citra." Saya berhenti, tapi tidak menoleh. Bayu berjalan ke arah saya. "Citra, ini perbuatanmu, perbuatan saya." Saya perlahan berbalik. Wajah Bayu dipenuhi kebencian. "Investigasi tim audit, pengumpulan bukti, semua kamu yang rencanakan kan?" "Tidak, saya hanya memastikan kebenarannya." "Kebenaran? Apa yang kamu tahu? Apartemen di Kuningan, Erika, dan juga Adi. Saya tahu semuanya." Wajah Bayu pucat pasi. Ia mungkin sadar bahwa saya bahkan tahu nama anaknya. "Citra, biar aku jelaskan. Ini kesalahpahaman." "Kesalahpahaman? Setelah 1,5 tahun punya wanita lain dan bahkan punya anak, kamu bilang ini kesalahpahaman?" Suara saya terdengar dingin menusuk. Bayu mencoba menyentuh tangan saya, tapi saya menepisnya. "Jangan sentuh saya. Anda bukan siapa-siapa lagi. Citra, tolong beri aku satu kesempatan lagi." "Kesempatan? Anda punya kesempatan setiap hari selama 3 tahun. Kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi Anda selalu memilih untuk berbohong." Saya membalikkan badan dan meninggalkan ruang rapat. Di koridor, Rina sudah menunggu. "Citra, tidak apa-apa." "Iya, tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan proses gugatan cerai. Notulen rapat direksi hari ini akan menjadi bukti yang menentukan." "Baiklah. Terima kasih, Rin." Saya kembali ke ruang divisi strategi. Rekan-rekan kerja menatap saya dengan curiga, tapi saya tidak peduli. Saya justru mencoba fokus pada pekerjaan, tapi saya tidak bisa berkonsentrasi. Wajah Bayu terus terbayang di kepala saya.
Ekspresi hancurnya di rapat direksi, suaranya saat memanggil saya. Tapi anehnya, hati saya sama sekali tidak sakit. Sore harinya, ayah memanggil saya. Saat saya pergi ke ruangannya, ayah sedang menatap keluar jendela. Ayah, Citra, duduklah. Saya duduk di sofa. Ayah berbalik dan menatap saya. Hari ini pasti berat untukmu. Tidak, saya baik-baik saja. Jangan bohong, ayah tahu. Ayah duduk di samping saya dan dengan lembut menggenggam tangan saya. Kehangatan itu membuat air mata yang saya tahan hampir tumpah lagi. Citra, ini salah ayah. Kenapa begitu? Ayah tidak mengawasi Bayu dengan baik. Ayah pikir dia menantu yang sempurna. Tapi ternyata ayah salah menilai orang. Tidak ayah, saya juga tertipu selama 3 tahun. Tetap saja, seharusnya ayah lebih berhati-hati. Ayah menghela napas. Lalu ia menatap lurus ke arah saya dan berkata, Citra, untuk sisa hidupmu, bagaimana kamu ingin menjalaninya? Saya tidak tahu, belum saat ini. Kalau begitu, ayah punya satu usulan. Usulan apa? Pergilah ke Amerika dan belajar. Ambil program Magister Administrasi Bisnis. Saya terkejut dan menatap ayah. Magister Administrasi Bisnis, benar. Kamu dulu mengambil jurusan manajemen bisnis dan sudah paham dengan operasional perusahaan. Belajarlah lebih sistematis dan persiapkan dirimu untuk benar-benar memimpin perusahaan ini. Ayah, itu artinya, benar, ayah ingin mendidikmu sebagai penerus ayah. Secara resmi, saya kehilangan kata-kata. Ayah selalu berhati-hati untuk menempatkan saya di garda terdepan manajemen karena saya seorang wanita. Tapi sekarang, ia dengan jelas mengatakan penerus. Ayah, kamu punya kualifikasi yang lebih dari cukup. Melihat sikapmu hari ini, ayah semakin yakin. Sikapmu yang tidak goyah, tidak terbawa emosi, dan mampu mengambil keputusan dengan tepat, itulah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Kata-kata ayah membuat air mata saya jatuh. Kali ini bukan karena kesedihan, ada perasaan lain. Pikirkanlah, tidak perlu terburu-buru. Putuskan setelah proses cerai selesai dan hatimu tenang. Terima kasih ayah. Ayah yang seharusnya berterima kasih. Ayah bangga punya putri sekuat kamu. Ayah dengan lembut mengelus kepala saya, seperti yang biasa ia lakukan saat saya kecil. Saya membenamkan wajah di dada ayah dan menangis beberapa saat. Malam itu, saat kembali ke rumah di Menteng, Bayu sudah tidak ada. Barang-barangnya juga sudah diangkut semua. Mungkin ia kembali ke apartemen di Kuningan. Mulai sekarang, di sanalah rumah Bayu. Saya masuk ke kamar tidur yang dulu kami pakai bersama. Kenangan 3 tahun tertinggal di sana. Foto pernikahan, bingkai foto hadiah dari Bayu, oleh-oleh saat kami berlibur bersama. Saya mulai membereskan semuanya satu persatu. Foto-foto saya simpan di laci paling dalam, hadiah-hadiah saya masukkan ke dalam kotak. Setelah selesai, kamar itu terasa kosong. Tapi anehnya, hati saya terasa lega. Seolah-olah beban berat telah terangkat. Sejak hari berikutnya, proses hukum yang sebenarnya dimulai. Rina mengajukan gugatan cerai dan pada saat yang sama, ayah melaporkan Bayu ke polisi atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Pihak Bayu juga menunjuk pengacara. Tapi buktinya terlalu jelas. Laporan penggunaan kartu kredit perusahaan, catatan perjalanan mobil, surat sewa apartemen, hingga file rekaman, semuanya menunjukkan posisi Bayu yang tidak menguntungkan. Seminggu kemudian, Bayu menghubungi saya, ingin bertemu dan bicara. Rina menyarankan agar saya tidak menemuinya, tapi saya memutuskan untuk pergi. Rasanya ada sesuatu yang perlu saya katakan untuk terakhir kalinya. Tempat yang dijanjikan adalah sebuah kedai kopi kecil di Jakarta Selatan. Bayu sudah duduk di sana. Ia terlihat sangat kurus. Kamu datang? Iya, saya duduk di seberang Bayu. Ia menyodorkan kopi, tapi saya tidak menyentuhnya. Citra, aku benar-benar minta maaf. Untuk apa? Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah sangat menyakitimu. Suara Bayu bergetar, tapi hati saya tidak merasakan apa-apa. Anda minta maaf untuk apa? Karena berselingkuh, punya anak, menggunakan uang perusahaan, atau karena terus berbohong selama 1,5 tahun? Semuanya salahku. Begitu. Kalau begitu sudah cukup. Saya hendak bangkit dari kursi, tapi Bayu menahan tangan saya. Citra, tolong maafkan aku sekali saja. Mari kita mulai lagi dari awal. Mulai lagi, saya menepis tangannya. Sudah berakhir, Mas. Kita sudah berakhir. Citra, kembalilah ke tempat Erika. Dia dan Adi pasti menunggumu. Bukan begitu, aku. Anda apa? Mencintai saya. Kata-kata itu sudah tidak berlaku lagi untuk saya. Saya mengambil tas dan berdiri. Bayu hendak mengatakan sesuatu, tapi saya tidak peduli.
Mas Bayu, gugatan cerai akan saya lanjutkan. Begitu juga dengan laporan pidananya. Mulai sekarang silakan bicara melalui pengacara. Citra, Bayu memanggil nama saya, tapi saya tidak menoleh lagi. Saya keluar dari kedai kopi dan masuk ke mobil. Di kaca spion, saya melihat Bayu berdiri di dekat jendela, menatap ke arah saya. Tapi saya menyalakan mesin dan pergi dari sana, tanpa menoleh lagi. Saya menelepon Rina. Rin, aku. Iya. Kamu bertemu Bayu? Iya, tapi tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bagus, mulai sekarang kita selesaikan lewat jalur hukum saja. Rin, apa? Terima kasih. Tanpa kamu, aku pasti tidak akan bisa melewati ini. Apaan sih? Tentu saja, kita akan sahabat. Setelah menutup telepon, saya melaju di jalan tol. Angin malam terasa dingin, tapi juga menenangkan, seolah-olah memberitakan sebuah awal yang baru. Sesampainya di rumah, saya memberitahu ayah. Ayah, saya ingin melanjutkan kuliah. Ayah tersenyum dan mengangguk. Bagus, keputusan yang baik. Kapan rencananya? Segera setelah proses cerai selesai. Kalau bisa, akhir tahun ini. Baiklah, mulailah persiapannya. Ayah akan bantu, terima kasih ayah. Malam itu, saya membuka laptop di kamar. Saya mulai mencari informasi tentang program Magister Administrasi Bisnis di Universitas-Universitas Amerika, Harvard, Stanford, Wharton. Sekolah-sekolah bisnis terbaik dunia berjejer di daftar. Dulu saya tidak akan pernah memikirkannya. Tapi sekarang berbeda. Saya bisa melakukannya sendiri. Saat saya melihat keluar jendela, gemerlap kota Jakarta masih bersinar. Tapi cahaya itu tidak lagi terasa dingin, justru terasa hangat. Saya siap memulai hidup yang baru. Gugatan cerai berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan, karena pihak Bayu tidak punya ruang untuk membantah. Bukti perselingkuhan, bukti penyalahgunaan aset perusahaan, semuanya jelas. Pada hari sidang, saya pergi ke pengadilan bersama Rina. Bayu juga datang, bersama pengacaranya, tapi tidak terlihat sosok Erika, hakim, setelah meninjau berkas bukti, memberikan putusan yang jelas. Perceraian dikabulkan, dan tunjangan serta pembagian harta gonogini juga diputuskan dengan hasil yang menguntungkan bagi saya. Tergugat, selama masa perkawinan, telah menjalin hubungan tidak pantas dengan pihak ketiga dan telah menyebabkan penderitaan psikis pada penggugat. Oleh karena itu diwajibkan membayar uang kompensasi sebesar 3 miliar rupiah. Saat putusan dibacakan, Bayu tertunduk lesu. Saya hanya menatapnya dengan datar. Setelah sidang selesai, di koridor Bayu mendekati saya. Citra, ada perlu apa? Aku benar-benar menyesal. Aku sangat menyesal telah kehilanganmu. Sekarang baru menyesal, saya tersenyum kering. Mas Bayu, penyesalan itu dilakukan sebelum memilih. Setelah memilih, yang ada hanya tanggung jawab. Citra, tolong, bagaimana dengan Erika? Sepertinya hari ini dia tidak datang. Jangan-jangan Anda juga sudah dicampakkan olehnya? Saya tidak ingin mendengar lebih jauh. Saya berbalik dan meninggalkan pengadilan bersama Rina. Citra, selamat ya? Iya, terima kasih Rin. Tinggal kasus pidananya saja. Soal penggelapan, penyelidikan kejaksaan sedang berjalan. Baiklah, tolong urus yang itu juga ya. Beberapa hari kemudian, ayah memanggil saya. Saat saya ke ruangannya, Pak Kuncoro juga ada di sana. Citra, duduklah. Ada apa ayah? Soal laporan pidana Bayu, ayah menyodorkan sebuah dokumen. Laporan hasil penyelidikan kejaksaan. Telah dikonfirmasi bahwa total dana perusahaan yang disalahgunakan melebihi 2 miliar rupiah. Tuduhan penggelapan terbukti dan kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman penjara. Begitu ya? Ngomong-ngomong, Bayu mengajukan permohonan damai. Damai benar. Dengan syarat ia mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan dan meminta maaf secara resmi kepada perusahaan yang meminta agar laporannya dicabut. Saya membaca dokumen itu. Tertulis bahwa Bayu akan menjual apartemen di Kuningan dan saham yang dimilikinya untuk mengumpulkan uang. Bagaimana menurut ayah? Ya, bagi perusahaan yang penting adalah kerugiannya kembali. Tapi ini juga masalahmu. Ayah ingin mendengar pendapatmu. Saya berpikir sejenak. Menjerumuskan Bayu ke penjara mungkin adalah salah satu bentuk balas dendam. Tapi saya tidak yakin apakah itu yang benar-benar saya inginkan. Ayah, mari kita terima perdamaian itu. Kamu yakin? Iya, dia tidak perlu sampai menerima hukuman pidana. Dia sudah kehilangan cukup banyak. Posisi, nama baik, keluarga, dan juga saya. Ayah menatap mata saya lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Baiklah, kalau itu maumu. Beberapa hari kemudian, perdamaian tercapai.
Bayu mengembalikan 2 miliar rupiah kepada perusahaan dan menyerahkan surat permintaan maaf resmi. Laporan pidana dicabut, tapi hidup Bayu sudah hancur berantakan. Saat itu, saya juga mendengar rumor tentang Erika. Ia dipecat dari perusahaan dan hubungannya dengan Bayu juga berakhir. Karena Bayu menjual apartemen di Kuningan, Erika dan anaknya kehilangan tempat tinggal. Kabarnya, Erika menuntut biaya nafkah anak dan biaya hidup kepada Bayu, tapi Bayu sudah tidak punya uang lagi. Akhirnya, Erika kembali ke rumah orang tuanya dan memutuskan kontak dengan Bayu. Sesuatu yang ia yakini sebagai cinta ternyata hanyalah ilusi. Bukan hanya saya, tapi Erika dan juga Bayu, semuanya kehilangan segalanya. Suatu sore, saya bertemu Rina di sebuah kedai kopi. Rina menyodorkan sebuah amplop. Apa ini? Akta cerai. Baru sampai hari ini. Saya membuka amplop dan melihat akta cerai. Tulisan yang menyatakan perceraian disahkan ada di sana. Kehidupan pernikahan selama 3 tahun berakhir dengan selembar kertas ini. Bagaimana perasaanmu? Tanya Rina prihatin. Saya berpikir sejenak lalu menjawab. Lega, tapi juga ada rasa hampa. Wajar saja. Dia pernah menjadi orang yang kamu cintai. Iya, aku pernah mencintainya. Saya memasukkan akta cerai ke dalam tas. Rina menggenggam tangan saya. Citra, kamu hebat sudah bisa melewati ini. Aku benar-benar kagum. Terima kasih Rin. Tanpa kamu aku tidak akan bisa. Selanjutnya apa rencanamu? Persiapan kuliah. Mulai bulan depan aku akan ikut kursus bahasa. Wah, cepat sekali. Iya, aku ingin cepat-cepat pergi dari sini. Ingin memulai hidup baru. Benar juga, ide bagus. Belajar yang giat di Amerika, bertemu orang-orang baru, dan berbahagialah. Saya tersenyum dan mengangguk. Iya, pasti akan kulakukan. Keesokan harinya, saya makan malam berdua dengan ayah. Hanya kami berdua di meja makan rumah di Menteng. Citra, ayah besok akan dinas. Ke Dubai. Dubai? Iya. Harus membereskan proyek yang dihancurkan oleh Bayu. Kata-kata ayah membuat saya tersenyum pahit. Proyek Dubai yang begitu dibanggakan oleh Bayu ternyata pengelolaannya berantakan. Pasti berat ya ayah? Tidak apa-apa. Ayah akan selesaikan semuanya. Lalu ayah menyodorkan selembar surat. Apa ini? Surat rekomendasi untuk program Magister Administrasi Bisnis di Universitas Harvard. Ayah sudah minta tolong teman alumni ayah. Ayah, saya terkejut dan membuka surat itu. Surat rekomendasi dari dekan Harvard Business School. Ayah, ini terlalu. Kamu pantas mendapatkannya dan kamu harus diakui atas kemampuanmu sebagai Citra, bukan sebagai putri ayah. Terima kasih ayah, tidak perlu berterima kasih. Berjuanglah. Dan setelah kembali 2 tahun lagi, ayah akan mulai mendidikmu secara resmi dalam manajemen. Baik ayah, saya akan berusaha agar tidak mengecewakan ayah. Malam itu, saya mulai berkemas di kamar. Barang-barang yang akan dibawa ke Amerika. Barang-barang yang akan ditinggal. Foto bol-bol Palma Bayu saya buang semua. Cincin kawin juga saya simpan di laci paling dalam. Sudah tidak perlu lagi. Sebagai gantinya, saya memasukkan mimpi-mimpi saya. Buku-buku manajemen, materi perusahaan dari ayah, dan laptop baru. Saat saya melihat keluar jendela, pemandangan malam Jakarta tampak indah berkilauan. Berat rasanya meninggalkan kota ini. Tapi di saat yang sama, dada saya dipenuhi harapan. Saat saya kembali 2 tahun lagi, saya akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Seorang wanita yang berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ponsel saya berdering, dari Rina. Citra, masih bangun? Iya, sedang berkemas. Oh ya? Dengar gosip soal Bayu? Gosip apa? Katanya dia berhenti dari perusahaan dan pindah keluar kota. Oh ya, iya. Mungkin di Jakarta sudah tidak ada tempat lagi untuknya. Pandangan orang-orang juga pasti berat. Saya terdiam sejenak. Kehancuran Bayu kini telah sempurna. Rin, aku tidak membencinya. Iya, aku hanya berpikir dia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Tentu saja, salahnya sendiri. Iya, tapi dia pernah menjadi orang yang kucintai. Jadi, akhir seperti ini terasa sedikit rumit. Itulah manusia, kamu orang yang baik, Citra. Setelah menutup telepon, saya melanjutkan berkemas. Besok, hidup baru akan dimulai. Seminggu sebelum keberangkatan ada telepon tak terduga dari Erika Lestari. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal, isinya ingin bertemu dan bicara. Rina menyarankan agar saya tidak menemuinya, tapi saya penasaran. Apa yang ingin dibicarakan wanita itu? Tempat yang dijanjikan adalah sebuah kedai kopi di dekat stasiun di Jakarta. Saya tiba lebih dulu dan menunggu. Erika masuk. Ia terlihat jauh lebih kurus daripada di foto. Terima kasih sudah datang, kata Erika ragu-ragu sambil duduk.
Saya tidak menjawab, hanya menatapnya. Ada keperluan apa? Saya ingin minta maaf. Minta maaf? Iya, saya telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Air mata menggenang di mata Erika. Tapi saya tidak merasa iba sedikit pun. Anda ingin minta maaf untuk apa? Karena menjalin hubungan dengan pria beristri, melahirkan anak, atau karena menerima perlakuan istimewa di perusahaan? Semuanya salah saya. Erika menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saat itu, saya pikir itu cinta. Saya percaya direktur benar-benar mencintai saya, tapi ternyata salah direktur. Mas Bayu tidak mencintai saya. Saya hanya salah satu pilihan yang menguntungkan baginya. Suara Erika bergetar. Setelah saya dipecat dari perusahaan, tahu apa yang Mas Bayu katakan pada saya? Urus saja dirimu sendiri. Aku juga sedang susah, padahal itu anaknya sendiri. Saya tersenyum kering. Sangat khas Bayu. Jadi, Anda ingin bilang bahwa Anda adalah korban? Bukan, saya juga salah. Sejak awal saya tahu Mas Bayu sudah menikah, tapi saya pikir tidak apa-apa. Saya pikir saya akan lebih dicintai. Suatu saat nanti, saya akan menjadi istri yang sesungguhnya. Saya bodoh. Erika mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Tolong terima ini. Apa ini? Ini adalah bonus yang saya terima dari perusahaan. Bukan seluruhnya, tapi ini yang bisa saya siapkan. Di dalam amplop ada sebuah cek, nilainya 200 juta rupiah. Kenapa memberikan ini pada saya? Saya ingin menebus dosa. Saya tahu saya telah sangat menyakiti ibu. Jadi saya ingin memberikan sedikit ganti rugi. Saya memasukkan kembali cek itu ke dalam amplop. Lalu saya menyodorkannya kembali pada Erika. Tidak perlu, Mbak Erika. Gunakan uang itu untuk membesarkan anak Anda. Anak itu tidak punya dosa apa-apa. Erika menangis terseduh-seduh. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar bodoh. Saya tahu. Tapi Mbak Erika, penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Saya mengambil tas dan berdiri. Mulai sekarang, hiduplah dengan bertanggung jawab atas pilihan Anda sendiri. Erika tertunduk dan tidak berkata apa-apa. Saya keluar dari kedai kopi. Di luar, Rina sudah menunggu. Bagaimana? Biasa saja. Dia hanya ingin minta maaf. Kamu memaafkannya? Tidak ada alasan untuk memaafkannya. Rina menepuk pundak saya. Bagus, kamu benar-benar kuat. Beberapa hari kemudian, hari keberangkatan pun tiba. Di Bandara Soekarno-Hatta, ayah dan Rina datang mengantar. Citra, baik-baik di sana ya. Ayah memeluk saya erat. Di dada ayah, saya menahan air mata yang hampir jatuh. Iya, ayah. Saya akan belajar dengan giat. Jangan terlalu dipaksakan, jaga kesehatanmu. Iya. Rina juga mendekat dan memeluk saya. Citra, cari pria baik di Amerika ya? Apaan sih? Serius. Kali ini cari orang yang benar dan berbahagialah. Terima kasih, Rin. Tanpa kamu, aku pasti tidak akan bisa. Tentu saja, kita kan sahabat. Waktu boarding semakin dekat, saya mengucapkan salam perpisahan terakhir pada ayah dan Rina, lalu menuju gerbang keberangkatan. Saat melewati gerbang, saya menoleh ke belakang. Ayah dan Rina melambaikan tangan, saya pun membalas lambaian tangan mereka. Saya naik ke pesawat dan duduk di kursi dekat jendela. Selama persiapan lepas landas, saya menatap keluar jendela. Pemandangan Jakarta perlahan menjauh. Kota tempat saya lahir dan dibesarkan, tempat saya mencintai dan terluka. Tapi sekarang saya pergi untuk sebuah awal yang baru. Pesawat lepas landas dan kota Jakarta semakin mengecil. Saya menutup mata, mengingat kembali hari-hari yang telah berlalu. Hari pertama bertemu Bayu, hari pernikahan, saat-saat bahagia, dan hari ketika saya mengetahui pengkhianatannya, saat saya hancur, semuanya telah menjadi masa lalu. Saya tidak akan lagi terikat oleh masa lalu. Saya akan berjalan menatap ke depan. Pesawat menembus awan. Di luar jendela, dunia tampak putih dan tenang. Saya mengeluarkan buku catatan dari tas. Dan di halaman pertama, saya menulis, Awal Baru Citra 2025. Sisa hidup saya sendiri yang akan melukisnya. Tanpa bergantung pada siapapun, dengan kekuatan saya sendiri, 2 tahun berlalu, kini saya kembali duduk di first class lounge Bandara Soekarno-Hatta, tapi berbeda dengan 2 tahun lalu. Saat itu saya adalah orang yang pergi, kini saya adalah orang yang kembali. Program Magister Administrasi Bisnis di Harvard ternyata jauh lebih berat dari yang saya bayangkan. Setiap hari saya begadang menganalisis studi kasus, berdebat teori dengan teman sekelas, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari para profesor. Namun, waktu itu telah membuat saya tumbuh pesat. Strategi bisnis
keuangan, pemasaran, kepemimpinan, semuanya saya pelajari secara sistematis dan saya bertemu dengan teman-teman hebat dari seluruh dunia. Proyek di semester akhir adalah yang paling tak terlupakan. Saya menulis tesis tentang strategi ekspansi ke pasar konstruksi Timur Tengah. Sambil menganalisis kasus jaya pembangunan, saya kembali menyadari betapa hebatnya pencapaian ayah. Profesor memberikan nilai tertinggi pada tesis saya dan berkata, "Citra, kamu berhasil menggabungkan teori dan praktik dengan sempurna. Kamu punya bakat untuk menjadi pemimpin bisnis yang hebat." Mendengar kata-kata itu, untuk pertama kalinya saya merasa bangga pada diri sendiri. Bukan sebagai putri seseorang atau istri seseorang, melainkan sebagai individu. Pada hari wisuda, ayah datang. Di tengah kesibukannya, ia rela datang ke Amerika. "Citra, selamat atas kelulusanmu." Ayah menyodorkan sebuket bunga. Saya memeluk ayah erat. "Ayah, terima kasih. Tanpa ayah, saya tidak akan bisa sampai di sini." "Tidak, kamu yang sudah berjuang keras. Ayah hanya mengawasimu." Setelah wisuda, kami berjalan-jalan di tepi sungai Charles di Boston. Tepi sungai di musim semi sangat indah. "Citra, sudah siap kembali ke Indonesia?" "Sudah, ayah. Saya siap." "Bagus. Mulai bulan depan, kita mulai belajar manajemen secara serius." "Baik, dari mana saya harus memulai?" "Mulai dari divisi strategi. Memahami keseluruhan grup adalah yang utama." "Baik, ayah." "Dan Citra, iya? Mulai sekarang. Ini adalah pendidikan sebagai penerus. Tidak akan mudah. Saya tidak apa-apa. Saya sudah siap." Ayah menggenggam tangan saya dan tersenyum. "Ayah percaya padamu." Di dalam pesawat kembali ke Indonesia, saya menatap keluar jendela. 2 tahun lalu, saya melewati rute ini dengan penuh luka. Tapi sekarang, saya kembali sebagai pribadi yang sama sekali berbeda. Saat saya menyalakan ponsel, ada pesan dari Rina. "Citra, selamat datang kembali. Aku tunggu di bandara ya." Saya tersenyum dan membalas, "Terima kasih, Rin." Sebentar lagi sampai, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tanah Indonesia yang saya injak lagi setelah 2 tahun. Terasa rindu sekaligus segar. Begitu keluar dari lobi kedatangan, Rina sudah menunggu. Dengan senyum cerianya yang tidak berubah, "Citra, Rina, kami berpelukan erat. Pertemuan pertama setelah 2 tahun. Wah, kamu berubah sekali. Kelihatan lebih berwibawa." "Masa? Terima kasih. Kuliah S2 ternyata bisa mengubah orang ya. Coba aku ikut juga." Pengacara juga sudah cukup keren kok." Kami tertawa sambil meninggalkan bandara. Kami menuju Jakarta dengan mobil Rina. "Citra, banyak yang berubah selama 2 tahun ini." "Apa saja?" "Pertama, Bayu sudah benar-benar menghilang. Katanya tinggal diam-diam di luar kota. Oh ya, lalu Erika juga sudah menikah lagi. Sepertinya berhasil menemukan ayah baru untuk anaknya. Syukurlah." Saya menatap keluar jendela. Pemandangan Jakarta terlihat familiar, tapi entah kenapa terasa baru. "Ngomong-ngomong Citra, tidak dapat pacar di Amerika?" "Tidak, sibuk belajar." "Masa sih? Katanya di Harvard banyak pria keren." "Ada sih, ada. Tapi aku tidak terlalu tertarik." "Kenapa?" Mungkin karena saat ini aku masih ingin fokus pada pekerjaanku." Rina menggenggam tangan saya. "Citra, kamu masih memikirkan Bayu?" "Bukan, sungguh bukan." Saya menatap Rina dan tersenyum. Aku tidak lagi terbelenggu masa lalu. Hanya saja, saat ini aku ingin fokus membangun karierku. "Begitu ya? Kalau begitu baguslah. Asal kamu bahagia." Kami tiba di rumah di Menteng. Rumahku yang kulihat lagi setelah 2 tahun. Ayah menunggu di depan pintu. "Selamat datang kembali." "Iya ayah, saya pulang. Pasti lelah. Letakkan barang-barangmu dan istirahatlah." "Baik, kamar saya masih sama seperti dulu. Sama persis seperti sebelum saya pergi. Tapi karena saya yang berubah, kamar ini pun terasa berbeda." Saya membongkar koper, mandi, dan berbaring di tempat tidur. Malam di Indonesia terasa tenang. Saat saya melihat ponsel, ada pesan dari ayah. "Besok jam 10 pagi, datang ke ruanganku. Ada rapat penting." Saya membalas baik. "Siap laksanakan." Keesokan paginya, saya mengenakan setelan dan berangkat ke kantor pusat. Kantor pusat Jaya Pembangunan yang saya kunjungi lagi setelah 2 tahun. Begitu masuk ke lobi, para karyawan menyadari kehadiran saya. Beberapa menyapa, beberapa berbisik-bisik. "Itu putri Pak Komisaris Utama, kan? Katanya baru pulang dari Amerika." "Wah, akhirnya ikut terjun ke manajemen ya." Saya tidak peduli dan naik lift menuju lantai teratas tempat ruangan ayah berada. Pak Kuncoro menyambut saya. "Nona,
Ah, maaf, mulai sekarang saya harus memanggil Ibu Direktur ya. Selamat datang kembali, Direktur. Iya, Bapak Komisaris Utama telah menunjuk Ibu sebagai Direktur Divisi Strategi per hari ini. Oh, begitu ya. Terima kasih Pak Kuncoro. Selamat, Bu Direktur. Bapak Komisaris Utama sudah menunggu di dalam. Saya mengetuk pintu ruangan Ayah. Masuk, Ayah duduk di mejanya, dan di sampingnya para direksi berdiri. Citra, duduklah. Baik, Ayah. Ayah menyodorkan sebuah dokumen. Mulai hari ini, kamu adalah Direktur Divisi Strategi, dan Ayah serahkan proyek ini padamu. Saat saya membaca isinya, tertulis proposal proyek Timur Tengah tahap kedua. Ini benar. Strategi yang kamu tulis di tesismu itu, sekarang laksanakanlah. Benarkah? Iya, kamu yang merencanakan, melaksanakan, dan bertanggung jawab. Ini adalah tugas pertamamu. Saya membuka dokumen itu. Dubai, Arab Saudi Uni Emirat Arab. Sebuah proyek besar yang melibatkan seluruh Timur Tengah. Ayah, apa saya bisa? Bisa, tidak, harus bisa. Kamu adalah penerusku. Mendengar kata-kata ayah, saya mengangguk. Mantap. Baik, akan saya laksanakan dengan segenap tenaga. Bagus. Mulai minggu depan, kita mulai secara serius. Rapat selesai, dan saya menuju divisi strategi. Sebuah meja telah disiapkan untuk saya di dekat jendela, dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas. Di atas meja ada kartu nama. Jaya Pembangunan, Direktur Divisi Strategi, Citra. Saya mengambil kartu nama itu dan menatapnya sejenak. Inilah awal baruku. Sore itu, Rina menelepon. Citra, selamat ya, jadi direktur. Iya, terima kasih, hebat. Aku benar-benar bangga. Rin, malam ini makan malam bersama yuk. Aku ingin merayakannya. Tentu saja, di mana datang saja ke rumah di Menteng, aku yang masak. Wah, Bu Direktur mau masak sendiri? Iya dong, aku belajar di Amerika. Malam itu saya makan malam bersama Rina. Pasta dan salad buatan saya. Wah, enak. Kamu belajar masak juga di Amerika? Iya. Selama tinggal sendiri, jadi terbiasa. Ngomong-ngomong Citra, kamu benar-benar berubah ya? Berubah bagaimana? Entah ya. Kelihatan lebih kuat. Dulu kamu seperti bersandar pada seseorang, tapi sekarang kamu benar-benar mandiri. Saya menyesap wine dan tersenyum. Aku terpaksa harus begitu. Aku harus belajar bagaimana cara berdiri sendiri. Kamu hebat. Kamu benar-benar luar biasa. Kami mengobrol hingga larut malam. Tentang kehidupan di Amerika, rencana di Indonesia, dan masa depan. Setelah Rina pulang, saya menatap keluar jendela sendirian. Pemandangan malam Jakarta dari Menteng masih tetap indah. Saya teringat diri saya yang menangis di tempat ini 2 tahun lalu. Hancur, terluka, dan putus asa. Tapi sekarang berbeda. Saya bukan lagi istri seseorang atau korban. Saya adalah Citra, Direktur Jaya Pembangunan dan calon pemimpin masa depan. Saya mengambil ponsel dan membuka catatan. Babak baru Citra. Hidup tanpa bergantung pada siapapun. Nilai diriku, aku sendiri yang menciptakan. Dan saat saya melihat keluar jendela lagi, gemerlap kota Jakarta tidak lagi terasa dingin. Justru terasa hangat dan penuh harapan. Saya sudah siap untuk awal yang baru. Proyek yang diberikan ayah, tantangan pertama saya, dan suatu saat nanti saya akan memimpin perusahaan ini.